Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena Allah terus mengasihi kita di dalam setiap kehidupan kita. Bukti nyatanya 1 minggu lagi di dalam setiap aktivitas kita, Dia sudah berkati dan lindungi kita. Dan kita boleh bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran yang ketiga, panggilan Allah untuk misi. Mari untuk beberapa menit ke depan ini kita fokuskan pikiran kita. Kita mempelajari bersama pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ketiga. Sehingga kita akan terus mendapatkan akan manfaatnya. Ialah kita akan terus setia kepada Tuhan. Kita dapat mengetahui bahwa Allah menjadikan kita rekan sekerja. Dia memanggil saudara dan saya untuk misi yang hendak disampaikan kepada setiap orang. Ada misi yang Allah berikan bagi kita dan Dia memanggil kita untuk misi tersebut. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, setelah air bah besar, Allah memberi umat manusia kesempatan kedua dan memberi mereka petunjuk khusus. Seluruh bumi harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang Allah, dan semua orang harus menantikan kedatangan Juru Selamat. Kita telah mempelajari beberapa pelajaran sebelumnya, di mana kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi oleh karena dosa, sehingga kita seharusnya mati. Tetapi Allah menjanjikan akan ada Juru Selamat yang akan menebus manusia dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu ada misi dari Allah yang diberikan kepada manusia. Karena mengingat kegagalan-kegagalan dalam mengikuti instruksi-instruksinya, Allah memanggil berbagai orang untuk memenuhi misi. Kita akan melihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Dan jangan pernah kita melupakan bahwa saudara dan saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Jika kita menerima misi ini, kita mungkin akan bertanya-tanya, dari mana memulainya? Untuk itu kita akan mengulangi kembali pelajaran kita sepanjang minggu ini, yakni panggilan Allah untuk misi. Ada alasan menolak misi, tujuan dari misi, memenuhi misi, teladan Abraham, keluar dari zona nyaman, dan dari mana memulainya. Mari kita mengikuti pelajaran berikut ini. Alasan menolak misi. Kejadian 11 ayat 4 mengatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kita tahu bersama akan cerita ini, di mana setelah air bah, manusia berusaha untuk mengandalkan akan diri mereka sendiri, mengandalkan akan pikiran mereka sendiri, terlepas dari instruksi Tuhan. Perintah Allah jelas di dalam Kejadian 9 ayat 1, yakni penuhilah bumi. Namun mereka yang selamat dari air bah mempunyai rencana lain. Yang pertama adalah mereka tidak mau menaati Allah dengan menyebar ke seluruh bumi. Mereka hanya mau tinggal di satu tempat saja, mendirikan menara yang menjulang tinggi sampai ke langit, dengan harapan mereka akan terbebas dari banjir. Seperti pengalaman sebelumnya, mereka tidak mempercayai janji Allah untuk tidak mengirimkan banjir baru. Allah telah berjanji bahwa dunia ini tidak akan dibinasakan lagi dengan air, melainkan dengan api. Tetapi mereka tidak mempercayai akan janji Allah itu. Mereka melupakan makna dari pelangi yang Allah berikan setelah air bah, setelah Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Mereka percaya pada upaya keselamatan mereka sendiri, keselamatan lewat usaha. Mereka mendirikan sebuah menara yang menjulang ke langit, sehingga Allah mengacau balau akan pembuatan dari menara tersebut. Mereka ingin memperoleh ketenaran. Ada sebuah nama yang akan terpatri ketika mereka dapat membuat menara ini sampai ke langit. Dan Allah tidak senang dengan perbuatan-perbuatan mereka ini. Mereka bersatu dalam tujuan. Mereka telah menciptakan zona nyaman dan merasa senang di dalamnya. Mereka menjadi tidak taat, tidak percaya. Mereka cukup dan sombong. Dan pada akhirnya Allah mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga menara ini tidak berhasil diteruskan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan dari peristiwa Menara Babel ini, bisakah kita tenggelam dalam zona nyaman yang menghalangi kita menjalankan misi Allah agar dapat menjangkau orang lain? Allah memiliki tujuan supaya manusia dapat berpindah dari zona nyaman kita, dan kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, satu suku, dan pergaulan sosial yang sejenis dapat menuntun kita pada cinta diri dan bahkan pada kejahatan. Dan bahaya ini adalah salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dari cerita Menara Babel. Mari kita belajar untuk keluar dari zona nyaman kita dan
mempercayai janji Tuhan akan berlaku di dalam setiap kehidupan kita, dibandingkan dengan kita hanya mengandalkan akan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tujuan dari misi, Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Saudaraku, Allah mempunyai rencana yang khusus bagi kita umatnya. Yang pertama adalah Dia berjanji untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan kita tahu bersama pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan kepada kita keselamatan, dan Dia mengalahkan dosa. Selanjutnya, Dia memilih keturunan Abraham untuk memenuhi akan janjinya. Dia memilih Yakub, Yehuda, dan Daud untuk menjalankan akan misi dari Allah itu sendiri. Dia mengumumkan tempat kelahiran juru selamat. Dia menunjukkan tanggal pasti kemunculannya. Dan akhirnya janji itu digenapi di dalam Yesus. Dia mati dan memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Dari Hawa hingga Yesus, Allah memilih berbagai orang yang kepadanya Ia menugaskan misi untuk memberkati umat manusia dengan kabar baik keselamatan. Walaupun mungkin mereka tidak memahami semua hal yang terkandung di dalamnya, Tuhan mengundang saudara dan saya untuk terus memberkati dunia dengan memberitakan Injil. Dan sekali lagi, ini merupakan hak istimewa, kesempatan yang berharga yang diberikan Allah kepada kita, karena kita adalah rekan sekerja Tuhan. Mari kita membagikan kabar baik keselamatan ini kepada setiap orang yang kita temui, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Teladan Abraham. Kejadian 12 ayat 5 mengatakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Kita tahu bersama siapa Abraham ini. Dia yang tadinya namanya adalah Abram, dirubah Tuhan menjadi Abraham. Dia adalah bapa dari segala orang percaya. Tetapi kalau kita melihat pengalaman dari Abraham, ada pasang surut di dalam imannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia dipanggil untuk keluar dari tanahnya, Ur Kasdim, dia percaya kepada janji Tuhan, walaupun Allah belum memberitahukan secara pasti kemana tempat ia akan tuju. Allah meminta Abram untuk meninggalkan negerinya dan bangsanya dan pergi ke tempat yang lain. Itu semua adalah bagian dari rencana Allah untuk menggunakan Abraham sebagai alat dalam memenuhi maksud-maksud ilahinya di bumi ini. Allah memiliki rencana di dalam kehidupan Abraham bersama dengan keluarganya. Mereka harus menjadi pembawa misi kepada bangsa-bangsa lain yang mereka temui. Allah menugaskan Abraham sebuah misi dan suatu wilayah untuk dilaksanakan. Dengan patuh, ia berangkat ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya. Namun segalanya tidak mudah. Kesulitan-kesulitan itu membuatnya kewalahan sampai-sampai meninggalkan tempatnya dalam misi. Ketika imannya melemah, ia membuat lebih banyak kesalahan. Contohnya adalah ketika mereka tiba di Mesir, dia takut jangan sampai dia akan dibunuh karena paras istrinya Sarai itu cantik. Itulah sebabnya dia bernegosiasi dengan istrinya. Gantinya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri, tetapi mereka adalah saudara. Memang secara garis keturunan mereka ada keterikatan saudara. Tetapi motif dari Abraham itu keliru, sehingga pada akhirnya kita tahu bersama akan ceritanya. Sarah telah ditempatkan dalam satu bahaya yang besar. Raja Mesir setelah mendengarkan kabar tentang kecantikannya memerintahkan agar ia dibawa ke istana dengan maksud akan dijadikan istrinya. Tetapi Tuhan di dalam rahmatnya yang besar telah melindungi Sarah dengan menyatakan hukumannya terhadap seisi istana raja. Sehingga terlepas dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Abraham yang membuat situasinya lebih buruk, Allah adalah Allah yang sabar dan Dia tidak membuang akan hambanya Abraham karena kesalahannya itu. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada Abraham. Dengan sabar Allah mendorong dia untuk kembali ke Kanaan. Dia tidak meninggalkannya, dia masih mengandalkannya. Terlepas dari kesalahannya, Allah mengampuni Abraham dan memberinya kesempatan lagi dan beberapa kesempatan lagi. Pelajarannya bagi kita adalah Allah mengutus saudara dan saya untuk memenuhi akan misinya, sama seperti dengan Abraham diutus oleh Tuhan. Kita mungkin gagal atau membuat kesalahan pada suatu saat, namun jangan pernah melupakan bahwa Dia adalah Allah yang sabar, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia akan memulihkan akan kehidupan kita dan Dia akan terus mengandalkan kita. Dia akan mengampuni kita dari setiap kesalahan kita asalkan kita datang mengaku setiap kesalahan kita, dan Dia akan terus melayakkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya dan terus menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Oleh karena itu, pelajaran dari Abraham menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan, atau kalaupun kita melakukan kesalahan-kesalahan, kehilafan di masa yang lalu, kita meminta ampun kepada Tuhan dan Dia akan terus mengampuni kita.
Kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, dan Dia akan terus menjadikan kita rekan sekerja untuk menyampaikan misi Allah kepada setiap orang yang kita temui. Meninggalkan zona nyaman. Kisah 8 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dari pengalaman Abraham, pada saat ini kita berpindah kepada pengalaman dari para rasul dalam menyampaikan misi Kristus ini. Setelah keberhasilannya di Yerusalem, tampaknya gereja tidak memiliki tujuan untuk memperluas lebih jauh lagi, dan itu adalah zona nyaman mereka. Oleh karena itu, gereja mula-mula pada waktu itu hanya ada di Yerusalem saja. Karena mereka telah menerima Roh Kudus di Yerusalem, dan mereka menjadi saksi yang besar ketika berada di Yerusalem menyampaikan akan kebenaran firman Allah. Dan setelah pengalaman tersebut, mereka tidak memiliki tujuan untuk memperluas lebih jauh lagi. Mereka hanya tinggal di Yerusalem saja. Padahal Allah telah berfirman bahwa mereka harus menjadi saksi di Yerusalem, setelah itu di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi itu belum dilakukan pada waktu itu. Karena penganiayaan yang dilancarkan oleh Saulus, umat percaya tercerai-berai dan membawa misi mulai ke Yudea, Samaria, dan tempat-tempat lain. Namun visi mereka masih terbatas bahwa keselamatan itu hanya kepada orang Yahudi saja dan bukan kepada orang bukan Yahudi. Petrus sendiri percaya bahwa pemberitaan Injil kepada orang bukan Yahudi adalah suatu kekejian, sehingga Allah harus melakukan mujizat kepadanya. Karena mindset mereka adalah keselamatan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, hanya kepada kaum mereka saja, tetapi yang bukan berasal dari suku, kaum, bahasa mereka. Mereka berpikir pada waktu itu bahwa keselamatan tidak menjadi bagian bagi orang-orang tersebut. Saudaraku, sama seperti dengan Petrus, seringkali kita harus mengesampingkan kenyamanan kita atau perasaan dan pendapat pribadi kita agar dapat memenuhi misi yang Allah berikan kepada kita dengan benar. Dan keselamatan itu bukan hanya untuk keluarga kita saja. Dan keselamatan itu bukan hanya bagi sahabat-sahabat kita, tetapi bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Allah memberikan keselamatan ini kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, dari cara berpikir kita yang sebelumnya. Kita harus berpikir bahwa keselamatan ini harus diberitakan kepada setiap orang, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan setelah mendengarkan akan pekabaran ini tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dari mana memulainya? Kisah 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Beberapa waktu ini kita sudah mempelajari bahwa Allah memiliki misi dan Dia mempercayakan misi ini kepada kita umat-umatnya untuk membawakan kepada setiap orang yang kita temui. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana kita memulainya? Misinya adalah menjadi saksi untuk Yesus, yaitu dengan menceritakan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar tentang Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan melakukannya? Bagaimana kita akan memulainya? Dari mana awalnya? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 memberikan kita pedoman. Yang pertama-tama kita harus mulai dari zona nyaman kita, yakni dari rumah kita, dari keluarga kita, teman-teman kita. Dan ini adalah yang dimaksudkan dalam Kisah 1 ayat 8 di Yerusalem. Selanjutnya, kita harus memperluas wilayah itu dan memperluas diri kita ke orang-orang yang tidak terlalu kita percayai, yakni yang diibaratkan dengan Yudea, dan bahkan mereka yang tidak kita sukai, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, kita mungkin dipanggil untuk melintasi batas-batas fisik, budaya, etnis, dan lain-lain. Dan ini yang dimaksudkan dengan sampai ke ujung bumi. Ini pedoman yang diberikan Allah kepada kita di dalam kita membawakan akan misi keselamatan yang Allah percayakan untuk kita bawakan kepada semua orang. Kita harus memulaikan dari orang-orang terdekat kita, dari sanak saudara kita, dari ayah, ibu, kakak, adik, oma, opa, dan setelah itu lebih lanjut lagi dan lebih lanjut lagi. Mengapa kita harus melakukan hal ini? Karena ini adalah perintah Allah kepada murid-muridnya. Demikian pula kita adalah murid Kristus. Kita harus menjalankan akan perintah ini. Kita harus menjalankan akan misi ini.
Membagikan kebenaran bukan tentang bagaimana meyakinkan orang-orang betapa bersalahnya mereka, tetapi tentang Yesus itu sendiri. Menyatakan mengenai kebaikan Yesus di dalam kehidupan kita. Allah yang berperan aktif di dalam keselamatan kita. Allah yang terus memberikan pengampunan demi pengampunan di dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah yang terus menjadikan kita anak-anaknya. Inilah yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang kita temui, kepada keluarga, teman, kerabat, ataupun kepada siapa saja, supaya jangan pernah kita melupakan bahwa Allah menghendaki supaya kita menerima kabar keselamatan ini untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita, dan kita yang telah menerimanya kita sampaikan kepada setiap orang. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu, kita berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan bahwa ada misi yang Tuhan percayakan bagi kita, dan kita dipanggil untuk misi tersebut. Mari kita menjalankannya dengan penuh sukacita. Dan bagi saudara-saudara yang baru mendengarkan akan pekabaran ini, mari kita dengan berbesar hati, dengan pertolongan Tuhan, membuka akan pintu hati kita, menerima akan kabaran keselamatan. Karena Allah menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menerima akan panggilan yang Allah berikan bagi kami, yakni untuk menyampaikan akan misi kabar baik keselamatan kepada setiap orang. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.